Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Imam Solikin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pembuatan tabel. Langsung saja kita mulai. Untuk langkah pertama, jangan lupa kita mengaktifkan exam. Buka exam, aktifkan Apache, aktifkan juga MySQL. Setelah aktif, kita minimaliskan. Kemudian kita buka aplikasi Sablon Tag. Untuk pertama kalian simpan dulu filenya. Klik file, save. Tentukan lokasi penyimpanan yaitu DC, exam, htdoc. Kemudian kalian buat folder yang digunakan untuk meletakkan file tersebut. Klik folder baru, misalnya php2. Ingat, folder ini akan kita gunakan untuk memanggil filenya nanti. Oke, nama filenya misalnya kita buat tabel.php. Kita save. Maka akan berubah menjadi tabel.php. Oke, untuk langkah pertama kita lakukan pembuatan coding tabel. Yaitu ketik table, tekan tanda tab pada keyboard, maka akan muncul coding table pembuka dan coding table penutup. Coding table ini digunakan untuk mendefinisikan suatu tabel. Untuk coding yang kedua yaitu tr. Kita tekan Tab, maka akan muncul juga tr pembuka dan tr penutup. Tr ini digunakan untuk mendefinisikan suatu baris. Selanjutnya coding td. Coding td digunakan untuk mendefinisikan suatu kolom atau sel yang ada pada setiap kolom. Kita coba lakukan pengisian pada kolom pertama, misalnya nama. Selanjutnya kita buat td lagi, alamat, kita buat td lagi, agama. Kita simpan, coba kita jalankan. Kalian buka browser, misalnya kita gunakan Google Chrome. Ketik localhost slash, hapus bagian belakang, ganti slash, titik nama folder yang kita gunakan untuk menyimpan tadi, yaitu php2. Ada file tabel, kalian klik, maka akan muncul tabel yang kita buat. Untuk pertama, untuk tampilan ini belum ada garis. Kita lanjutkan atau kita buat garis pada coding. Klik pada coding table, spasi, border, beri tanda 1, maka tebal baris hanya 1. Kita simpan terlebih dahulu, kemudian kita cek di browser, kita refresh, reload, maka akan muncul. Untuk melebarkan
tabel, misalnya ukuran 100%, kalian lakukan pengcodingan lagi gunakan width, kemudian rubah 100%, maka tabel akan berubah panjang atau lebarnya 100%. Oke, maka akan berubah ukurannya menjadi 100%. Karena di sini kita buat 100%, berarti dia mengikuti browser yang kita gunakan. Selanjutnya, apabila kita ingin menambah suatu baris dan kolom, kalian bisa langsung copy dari TR, TD, dan TR penutup. Kita kopikan, kita pastekan. Misalnya kita ganti pada nama Rudy, alamat, pelaju, agama Islam, kita simpan, kita lakukan pengecekan, maka baris atau row akan bertambah. Nama Rudy, alamat pelaju, agama Islam. Pada pembuatan tabel, biasanya pada bagian header kita menggunakan coding TH. Kita buat ulang untuk bagian header, yaitu TR, TH, misalnya nama, selanjutnya yang kedua alamat, yang ketiga agama. Terus yang bagian tadi, yang TD pada kolom tadi kita rubah, misalnya Agus, alamat Palembang, agama Islam. Kita simpan, kemudian kita cek lagi di browser, maka akan ada perubahan. Tanda header atau TD yang kita gunakan otomatis akan merubah headernya menjadi huruf besar, rata, tengah. Untuk selanjutnya yaitu penggabungan kolom. Kita buat lagi TR, tab, gunakan TH, misalnya pendataan. Karena kita ingin menggabungkan 3 kolom, maka kita hanya menggunakan satu TH saja. Kita gunakan coding penggabungan span, kita tulis 3 karena yang kita gabungkan adalah 3 kolom. Oke, kita simpan, kita cek pada browser, maka akan ada penggabungan 3 kolom. Di sini ada 3 kolom. Yang bagian pendataan 1 kolom. Selanjutnya kita lakukan penggabungan 2 baris. Kita tulis lagi TH, misalnya nomor. Kita lakukan penulisan coding untuk penggabungan 2 baris, round pen, misalnya 2 baris 2. Oke, selanjutnya kita tambah pada bagian TR yang lain, misalnya TD 1, terus di sini TD 2. Kita simpan, kita cek,
maka akan ada penggabungan dua baris nomor, yaitu pada baris pendataan dan pada rincian baris identitas seperti nama, alamat, agama. Selanjutnya yaitu pemberian jarak antara baris, yaitu cal pending. Misalnya kita kasih 10. Untuk jaraknya kita simpan. Kita cek di browser untuk perubahan jaraknya. Oke, sudah berubah. Oke, selanjutnya kita akan sedikit menggunakan coding CSS untuk merapikan tabel ini atau memperindah tabel ini. Pertama, kita buat garis yang ada pada tabel ini menjadi satu garis. Karena ini ada dua baris, kita rubah menjadi satu garis. Kita langsung buka coding. Kita buat coding yang digunakan untuk merubah menjadi satu garis pada tabel. Buat coding CSS, style, kemudian kita buat pada bagian mana yang akan kita buat. Yang pertama yaitu table. Oke. Buka kurung kurawal, kemudian kalian tulis border whole page titik 2, terus lagi kita simpan, kita cek, maka sudah berubah menjadi satu garis. Selanjutnya yaitu yang akan kita tandai pada tabel TH, TD. Buka kurung kurawal. Ini digunakan untuk mengatur ketebalan dari garis, yaitu border hanya 1 px untuk ketebalannya solid. Oke, misalnya 1, kita cek. Misalnya kita ingin lebih tebal lagi, kita rubah menjadi 2 atau 3, kita save lagi, kita cek, maka akan lebih tebal daripada sebelumnya, itu kan 3. Oke, kita gunakan 1 saja, kita save. Misalnya kita buat warna pada bagian TH-nya saja, kita ketik TH, buka kurung kurawal, kita ketik background color, kita tentukan warna yang kita inginkan, misalnya warna biru atau warna hijau, misalnya biru, blue. Selanjutnya kita simpan, kemudian kita cek, maka pada bagian T itu sudah berubah warnanya menjadi biru. Selanjutnya, apabila kalian ingin merubah pada bagian TD, warnanya menjadi hijau, TD, buka kurung kurawal, background, gray, kita save, kita simpan atau kita jalankan, maka akan berubah. TH otomatis menjadi biru, yang TD otomatis menjadi hijau.
Nanti untuk pewarnaan itu bisa kalian sesuaikan atau kalian serasikan antara warna, tulisan, dan objek atau project yang kalian buat. Oke, itu saja penjelasan singkat tentang pembuatan tabel dan sedikit coding CSS. Terima kasih.